Halo, selamat siang Bapak dan teman-teman. Salam sejahtera untuk kita. Izinkan kami dari kelompok 2 PPG Prajabatan Gelombang 2 membawakan informasi kepada teman sekalian tentang pemanfaatan teknologi digital sebagai media pembelajaran di abad 21. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Dani Sasmita Ritonga, Christian Felix Silalahi, Maria Purba, Safitri Pebriani Pane, Sri Damayanti Purba, dan Umi Zaimah. Baik, kami akan memulainya. Teknologi dan pendidikan, apakah kesatuan atau kesinambungan? Hakikatnya pendayagunaan teknologi dalam pembelajaran dapat berfungsi sebagai pengumpulan data. Nah, begitu juga pemakaiannya pada aspek pembelajaran sebagai efisiensi, konsisten, presisi, reliabilitas, produktivitas, dan kreativitas aksi nyata pengetahuan peserta didik. Jika dari pernyataan sebelum adanya istilah penghantaran data dan efisiensi, maka dari itu teknologi dan pendidikan adalah sebuah kesatuan. Nah, senada dengan hal itu pembelajaran abad 21 erat kaitannya dengan pengembangan kognitif seirama dengan keterampilan, yaitu 4C KRIT. Tentu untuk semua hal ini harus memiliki pembangun dan penghantar aksi nyata peserta didik, yaitu dengan teknologi. Nah, untuk mendalami lagi arti kesatuan, kita ibaratkan nih kegiatan pembelajaran seperti medan perang, dan teknologi adalah amunisi dan senjata terbaik untuk menargetkan sasaran, dan kemampuan guru dalam menguasainya adalah sebuah taktikan dalam medan perang pembelajaran. Perubahan sangat signifikan terjadi karena teknologi ini. Dari semula guru mengajar konvensional seperti metode soal menjadi kegiatan pembelajaran praktik. Peserta didik ditantang dalam merekonstruksi pengetahuan melalui via apps dan website pembelajaran, hingga menciptakan sebuah karya ataupun jalan baru dalam merekonstruksi aksi nyata pengetahuannya. Oke, kita cukupkan hakikat sebuah teknologi dan pendidikan. Kita lanjut menjadi apa saja sih contoh nyata dari aplikasi teknologi itu? Pertama, kita memiliki teknologi digital e-learning. Secara garis besar, e-learning adalah timeline dari pembelajaran peserta didik baik per semester ataupun satu fase. Kelebihan e-learning sangatlah besar dari mengakses sebuah materi pembelajaran lebih fleksibel dan peserta didik mendapatkan informasi pembelajaran dan penugasan yang terjadwal dan transparan. E-learning ini erat kaitannya dengan virtual meeting. Bagaimana sih interface dari e-learning itu sendiri? Di sini kita ada LMS dari Moodle, tertera ada beberapa mata kuliah terstruktur. Selain itu ada juga fitur pengumuman dari guru, jadwal pertemuan, sumber literasi, absensi online, profil peserta didik hingga penilaian mandiri, UTS hingga UAS, kumulatif, peserta didik. Kedua, adanya teknologi sebagai alat administratif. Nah, di sini efisiensi surat menyurat, kalkulasi dan pelaporan seputar pembelajaran peserta didik sangat terbantu dengan adanya sebuah aplikasi. Bahkan saat ini pemerintah kita membuat sebuah aplikasi Merdeka Belajar sebagai sarana bertukar informasi guru di aspek LKPD, RPP dan peragaan model dan media pembelajaran terkini. Di sini kami membuat contoh yang kebanyakan otoritas dari pihak pemerintah seperti Merdeka Belajar, aplikasi PPDB dan Nerapor. Ketiga, adanya teknologi dalam literasi digital. Di sini peserta didik tidak merasakan kejenuhan yang harus pergi ke perpustakaan untuk mendapatkan sebuah buku, melainkan semuanya ada di genggaman. Tidak hanya itu, peserta didik juga dapat menelaah karya ilmiah dan fiksi dalam bersamaan. Contoh di sini kita ada di Pusnas, Google Book, Cendikia, dan website resmi sekolah ataupun universitas. Keempat, ada apps praktik sains. Bagi studi sains, di sini ada sebuah apps baik pusat informasi ataupun simulasi sebuah eksperimen. Contohnya, identifikasi taksonomi tumbuhan dapat melalui Plan.net dan hewan melalui Naturalis. Identifikasi kode sel melalui NCBI. Mengecek kosakata ilmiah melalui Merriam-Webster dan simulasi praktikum dari Labster dan Sketchfab.com. Selanjutnya ada video contoh simulasi eksperimennya. Labster's biology simulations give students access to a fully equipped $1 million lab that teaches them key biological concepts and techniques through a fun, engaging, and highly immersive learning experience. Students perform experiments, learn with the help of theory pages and quiz questions, and experience immersive 3D simulations that visualize life science down to the molecular level. Jika sudah membahas software, bagaimana dengan hardware-nya ya? Berikut materinya.
Sepertinya kita sudah familiar ya dengan ketiga perangkat ini. Pada umumnya di sekolah baik negeri ataupun swasta perangkat seperti ini sudah sangat diunggulin saat ini. Adanya pising laptop pusat pemancar audio ke speaker dan visual melalui proyektor membuat intensitas pembelajaran sudah layak dan cukup menarik peserta didik. Nah, bagaimana dengan ini? VR, Virtual Augmented Reality, merupakan proyeksi dalam sebuah kotak digital yang dimana kita dapat memposisikan diri dalam sebuah aktivitas dan kegiatan yang lebih nyata dari bantuan AR, Augmented Reality. Contohnya pada biologi nih, peserta didik dimampukan melihat struktur organ pada tubuh secara nyata nih bahkan dalam taraf 3D, 3 dimensi, yang lainnya peserta didik dapat diproyeksikan melakukan insesi, pembedahan, juga hingga dalam membuat sebuah karya. Baik, sekian pembahasan kita saat ini, semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan dan saran membangun dapat disampaikan kepada kami. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kita belajar